Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, di seluruh penjuru dunia, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, tidak terkena masalah apapun, jauh dari bencana, yang pasti yang terbaik buat kalian. Meskipun gue berharap yang terbaik buat kalian, buat tim nasional kita, tapi ada hasil yang kurang baik kemarin. Teman-teman, kita semua sudah tahu, mungkin sekitar 12, 14, 15 jam yang lalu tim nasional kita U23 dihajar Vietnam 1-0 di partai puncak di final AFF Under 23 tahun 2025. Ya, jadi kalau hasilnya, bahkan juga mungkin beberapa insight-nya mungkin kalian sudah mendengar, sudah tahu ya, bahkan sudah punya standing point. Ya, macam-macam. Ya, ini menarik untuk kita bahas, agak sedikit berbeda, mudah-mudahan agak lebih dalam. Tapi sebelum kita ke pembahasan inti, gue pengen update dulu soal arus pemain diaspora. Ini juga mungkin sebagian kalian sudah tahu, tapi akan gue kasih sedikit sudut pandang gue soal Justin Hubner, yang salah satu pemain yang gue respect, gue hormati. Kenapa? Karena mentalitasnya, totalitasnya, kemudian juga cara dia menjadi warga negara Indonesia juga luar biasa ngotot ya. Dan berapa kali gue interview dia, orangnya sincere gitu. Jadi dia baru saja resmi pindah ke Fortuna Sittard. Ini adalah klub dari Eredivisie, dari Liga Belanda, dan ini merupakan klubnya Ragnar Oratmangun 2 musim lalu. Ya, waktu dia mulai di naturalisasi, ya klubnya yang dibela saat itu di Fortuna Sittard. Dan gue senang banget, kenapa? Karena bagaimanapun juga pemain kita main di Liga Belanda, liga tertinggi, liga profesional di Belanda. Ini satu kesan yang positif. Dan tantangannya tinggal nanti kita akan melihat week in week out apakah dia bisa menembus tim senior, karena di pertandingan pertama nanti di bulan Agustus, seminggu dari sekarang kurang lebih, langsung berhadapan dengan timnya Dean James, yaitu Go Ahead Eagles. Jadi ada derby di Indonesia kan banyak, ada Dean James, ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada Calvin Verdong, ada Maes Hilgers, ada siapa lagi? Tom Hai udah keluar ya. Jadi lumayan banyak nanti akan ada penampilan para pemain tim nasional diaspora kita yang bermain di Liga Belanda, yang saling bertemu maupun juga yang gak bertemu. Nanti kita bahas. Nah, untuk Justin Hubner sendiri, menurut gua mirip-mirip dengan Ivar Jenner. Walaupun di Wolverhampton dia hanya dimainkan di Under 21, tapi di akhir musim lalu dia perform. Ya, terlepas dari yang mengatakan dia dikasih ban kapten di pertandingan terakhir sebagai penghormatan, tapi gua rasa juga kalau dia kaleng-kaleng nggak mungkin dikasih juga kan. Tapi karena dia nggak kaleng-kaleng, punya isi juga, dan itu diberikan kehormatan dia sebagai farewell kapten. Dan dia juga sempat mencetak gol, mencetak beberapa kali clean sheet, dan posisinya juga kurang lebih 2 atau 3 posisi yang dimainkan, CB tengah, CB kiri, dan juga LB. Ini yang gue tahu, beberapa kali kerap dia memainkan perannya di Wolverhampton Under 21. Dan kebetulan gue sempat mendengar juga agennya itu berbicara dengan salah seorang yang penting lah di Indonesia. Memang orientasinya Eropa. Itu yang gue bilang sama teman-teman kemarin ketika ada isu Hubner ada katanya ke Liga 1 bang. Bukannya gue bisa memastikan, tapi rasa-rasanya kecil kemungkinannya. Karena gue dengar langsung agennya itu bahkan prefer untuk main di Liga Inggris saat itu. Ngotot lah main di Champions Division atau League One. Menurut gue apapun motivasinya, lebih baik main di Eropa daripada katakanlah main di Liga 1 atau di Liga Thailand ya. Menurut gue tetap Eropa lebih baik. Bukan kita menghina, tapi itu fakta yang harus kita akui. Dan waktu itu isunya jujur mungkin soal gaji. Ya, tapi kalau kita mau mau terus terang, ya mungkin gajinya nggak besar kalau di liga dibandingkan Liga 1. Kalau kalau dia nggak main di Liga 1 mungkin nggak gede gajinya. Tapi kan kita jujur aja, Justin Hubner banyak mendapatkan semacam endorse atau iklan di luar sepak bola, which is nggak ada masalah. Itu adalah rezekinya dia, hasil usaha dia,
latihan dia setiap hari bangun pagi, yang ketika kita mungkin masih enak tidur dia udah latihan, kemudian dia juga berjuang buat tim nasional kita. Ya kalau ada rewardnya, ada produk yang mau iklan, ya nggak apa-apa, itu rezeki dia, bahkan mudah-mudahan membuat dia semangat, sehingga itu tadi mungkin gaji dia di Fortuna Sittard nggak sebesar kalau dia menerima tawaran di tanah air atau di Liga 1, tapi gue yakin dan gue yakin kita semua sepakat ya, penanganan atau treatment main di Liga Belanda pasti lebih bagus dari kita ya, dari asupan makanan, dari pemahaman pertandingan, dari kompetitif di liganya, dan mudah-mudahan dia sering main dan macam-macam ya, mentalitinya juga pasti beda ya. Wish all the best buat El Preman, dan gue percaya dia akan sukses di Liga Belanda. Oke, kita kembali ke pembahasan utama soal tim nasional 23. Jadi kalau Hafner mungkin boleh dikategorikan itu sebagai berita yang bagus ya. Mudah-mudahan itu yang tadi gue bilang, dia bisa tembus tim senior lagi. Bisa menembus tim senior di Fortuna Sittard. Tapi tidak dengan tim nasional kita. Kita gagal menembus final AFF untuk 2 kali berturut-turut. Setelah 2 tahun lalu ya, saat itu gue masih ingat kipernya Hernando Ari ya, dan sayang waktu itu kita kalah di penalti 6-5, dan kebetulan Hernando Ari juga yang gagal mengambil penalti, dan itu sempat disinggung dia di konferensi pers saat kita mengalahkan Korea Selatan di U23. Gue masih ingat di konferensi pers dia kan dia ngambil penalti juga kan dan berhasil. Nah, jadi dia bilang waktu itu gini, saya seperti membayar kegagalan saya tahun lalu merujuk pada 2023 ketika di AFF final kalah dari Vietnam gitu. Jadi itu sudah 2 tahun lalu dan kita kembali kali ini gagal walaupun bukan adu penalti. Menurut gua ya lebih buruk lagi kalau waktu itu kita bisa nahan Vietnam 0-0 loh. 2 kali selama 120 menit sebelum akhirnya adu penalti. Kali ini kita kalah dari open play, dari 2 kali 4-5, dan bukan hanya kalah. Ya kalau gua boleh menilai, permainan kita amat sangat buruk amat sangat buruk ya, dan tidak menghibur ya. Bahkan mungkin kalian yang juga nonton live reaction gua di Jebret Media, kita bisa merasakan ketika kita tertinggal 0-1 pun sepertinya tidak ada hilal untuk kita bisa mencetak gol. Tidak ada tanda-tanda kita bisa akan menyamakan kedudukan. Tidak ada kisi-kisi harapan yang diberikan dari permainan kita untuk bisa mencetak gol penyeimbang setidaknya. Mainnya sangat buruk, passing-passing dasarnya juga banyak salah. Kemudian tidak ada visi bermain untuk progresif atau memajukan bola ke depan dengan baik, hanya muter-muter di belakang, dan at the end it ends up kita 5 pertandingan dengan ball possession yang mamut luar biasa, but without nothing. Makanya berulang kali gue mengatakan jangan terjebak dengan istilah permainan cantik ya, permainan nyerang kalau hasilnya 0. Karena yang kita ingat akan menang atau kalah ya. Nggak ada yang, mungkin buat kalian yang tahu let's say juara 2014 misalnya Jerman. Nah mungkin kalian gak akan ingat detail permainan seperti apa, tapi kalian ingat siapa yang juara, dan bahkan kalian ingat juga siapa pencetak golnya, Mario Götze. Jadi it's all about result, dan kemarin result itu kita gak dapat, bahkan permainan pun kita gak dapat. Ya berkali-kali gue mengatakan kalau kita main bagus, kalau kita memang sudah memaksimalkan potensi kita secara strategi, secara individu dengan baik, ya udah that's all gitu. Mungkin sedikit kalau gue mau merujuk lagi nih, ini udah agak lama ya, mungkin kalian sebagian belum lahir ya. Tahun 97 final SEA Games, gue masih ingat gue nonton langsung di Senayan. Menurut gue para pemain sudah memberikan yang terbaik saat itu, Kurniawan dan kawan-kawan. Tapi memang Thailand saat itu luar biasa kuat, that's fine. Tapi kemarin kita lihat secara ball possession kita lebih unggul kok. Artinya kita punya keadaan untuk menguasai bola, walaupun gue tahu bola banyak dipegang di area sendiri. Nah ini dia, berarti kan tidak ada kreativitas, tidak ada keberanian dalam mendorong ke depan. Kemudian juga crossing juga nggak ada, dan ya lini belakang kita yang biasanya katanya kokoh, kemudian kemarin dengan mudah kena counter dari Vietnam. Sedikit gue harus berikan credit point juga. Menurut gue kita cukup berhasil meredam crossing dari open play, but that's not enough. Ya kita lihat bagaimana wanti-wanti yang sudah gue berikan sejak jauh hari, karena gue lihat satu persatu itu pertandingan Vietnam. Ya crossing dia, corner dia, tandukan dia ini sangat berbahaya. Dari 7 gol sebelum lawan Indonesia, Vietnam itu mencetak gol dari 6 itu dari crossing dan corner. Dari 7 gol. Ya jadi 1
di luar crossing dan corner lah. Dan dari 7 gol itu 4 dari tandukan. Dan ini belum lagi beberapa kali peluang dari sundulan. Gua rasa lebih dari 3. Yang gue ingat ada 3 ya. Itu ada yang ditepis ya, one hand save lagi. Jadi itu benar-benar clear chance. Lalu ada juga yang dianulir tandukannya ya. Jadi masuk tapi dianulir. Jadi udah kelihatan sejak jauh-jauh hari Vietnam ini punya kekuatan di bola-bola udara. Sangat kuat, luar biasa kuat mereka. Dan ini kemarin coba dihadang tapi gagal jebol juga. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mencetak gol, kita bisa memanfaatkan penguasaan bola, sebenarnya gak ada masalah juga. At least kita bisa 1-1 atau bahkan bisa 2-1. But that's not happen. Ya kalau kita lihat semua cara sudah dicoba, kemudian juga suplai bola ke depan juga nggak ada, muter-muter di tengah. Ya kalau orang bilang back pass FC mungkin ya bisa aja ya. Jadi mungkin kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi ya itu dia, tidak ada improvisasi di lapangan. Dan kali ini gue harus memberikan kritik kepada Vandenberg ya, walaupun gue bukan pelatih, tapi kan kita boleh memberikan pendapat ya. Ya menurut gue beda dengan ketika kita mengalahkan Thailand. Ya terlepas dari apapun itu, ya dia berhasil melakukan perubahan dengan melakukan perombakan di depan. Nah kemarin itu nggak terlihat. Ya buat gue, menurut gue Jens Raven itu nggak bisa dibiarkan sendirian di depan. Dia bukan seorang Kylian Mbappe, dia bukan seorang not even Haaland yang tetap perlu supply. Even Haaland pun ya kalau kita ingat ketika dia diajak bergabung ke City, itu dia dilayanin dalam arti dia stay di dalam kotak penalti. Dan kalian bisa lihat deh ya, teman-teman yang mungkin Gen Z atau milenial pasti bisa lebih jago nyari datanya. Kalian lihat, gue nggak perlu lihat lah karena gue nonton itu. Mayoritas golnya itu dari dalam kotak penalti. Jadi dia disuplai nih sama tuyul-tuyul, si Gundogan lah waktu itu mungkin, atau si Rodri lah, atau mungkin Bernardo Silva dan lain-lain. Karena nggak mungkin sehebat dia pun tetap dia perlu suplai bola yang lancar dari lini kedua. Dan juga kalau bisa lini keduanya juga bisa mencetak gol. Karena kalau dia di marking sedemikian rupa, ada alternatif yang bisa dilancarkan. Makanya kalau kalian ingat 2023 itu, satu musim itu Rodri itu lebih didorong ke depan oleh Pep Guardiola untuk mendistract pertahanan lawan supaya ada ruang. Ya jadi antara lawan itu meninggalkan lubang atau ya kalau nggak dijagain Rodri shooting, dan itu kan terbukti dengan match winner di final. Jadi kembali lagi ke Jens Raven. Gue nggak belain Jens Raven, tapi gue menyoroti sebuah sistem yang tidak jalan sehingga kita kemarin sama sekali kayaknya hampir nggak ada peluang emas ya yang kita ciptakan ke gawang Vietnam. Dan lebih diperburuknya lagi ya, kita bermain kasar, menjurus kasar. Gue nggak tahu apakah ini pengaruh dari titah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang dalam tanda kutip meminta para pemain untuk bermain keras ya. Dan gue udah wanti-wanti juga nih, kita bukan bermain keras, bermain cerdas dan awasi bola atas. Ya dalam mungkin udah 1200 tahun ya, gue mengingatkan ini, kalau lawan Vietnam paling tahu karakter orang Indonesia, gampang dipantik, dipancing sedikit langsung emosi, dan itu disenangi oleh mereka. Dan kita kadang-kadang merasa bangga kalau kita bisa meluapkan emosinya, kita merasa hebat gitu, padahal mereka seneng. Dan kita lihat kemarin yang selama ini hilang, Cywar itu zamannya Philippe Troussier, di mana dia sangat lempeng gitu ya, sangat lurus, sehingga akhirnya kita di zaman itu di bawah pelatih STY justru bisa memanfaatkan situasi tersebut ya. Berkali-kali ini gue kasih contoh ya, mohon maaf kalau repetitif. Waktu kita menang di Piala Asia Senior, itu kan gara-gara Vietnam menarik kaosnya atau jersinya Rafael Struijk kan. Dan kalau nggak salah dia juga kena kartu merah, gue lupa. Yang pasti di era di mana mereka tidak memancing emosi kita, dan kita pun mungkin sudah di briefing sama Sintayong saat itu untuk tidak terpancing emosi, kita berhasil 3 kali menang loh. 2 kali back to back di kualifikasi round 2, kualifikasi Piala Dunia, kemudian satu kali di Piala Asia. Nah kemarin tampaknya pelatih Kim Sang-sik, ini pelatih asal Korea Selatan, tahu story tersebut, sehingga kita lihat kemarin, kalian boleh bilang mukanya ngeselin segala macem, ya itu memang yang diinginkan dari kita gitu. Dan kemudian kemarin memang gue akuin mereka agak tricky juga ya, naro botol-botol air mineral di dekat throw-innya Robby Darwish. Tapi what the hell lah, apakah dari throw-in gitu udah mungkin ada 100 kali kita throw-in, emang ada yang gol, kecuali satu dari gol bunuh diri Filipina, kan gak ada juga. Jadi jangan cari alasan kalau memang kita sendiri yang tidak bisa mengatasi situasi tersebut. Dan bahkan
di partai final gue sempat bilang ketika 0-1 live reaction, gue bilang gini, gue khawatir jangan-jangan kita bukan hanya kalah tapi kekurangan pemain. Ternyata memang kekurangan tapi bukan pemain, yaitu salah satu asisten pelatih kita yang terkena kartu merah karena terpancing emosi. Jadi ya banyak PR yang harus dibenahi untuk September nanti, karena nanti kita ada event kualifikasi Piala Asia U23 ya, di mana tahun lalu kita berhasil sampai ke semifinal ya, bahkan playoff. Ya mudah-mudahan dengan ya harapannya memang terdengar klasik ya, tapi apa boleh buat, mudah-mudahan Gert van den Berg dan timnya bisa mengambil pelajaran dari Piala AFF kali ini, AFF U23, supaya nanti September kita akan menghadapi kalau nggak salah Laos, Bhutan sama Korea Selatan, dan ini nggak mudah karena dari 12 grup itu juara yang lolos dan kemudian hanya 2 runner up kalau nggak salah ya. Jadi runner up pun nggak otomatis. Jadi ini nggak gampang. Ya kita akan lihat apakah ada perubahan yang signifikan yang nanti akan dilakukan oleh Gert van den Berg dan kawan-kawan. Hanya ada 1 bulan waktu persiapan. Dan yang pasti juga update terakhir, Gert van den Berg itu tidak diplot untuk melatih tim nasional Indonesia yang akan berlaga di SEA Games kalau nggak salah bulan November nanti. Ya apakah ini memang udah dari jauh hari diproyeksikan atau baru, mengingat hasil minor kita nggak tahu. Yang pasti selamat buat Vietnam ya, 3 kali hat-trick mereka di ajang ini, dan kita ini berarti back to back final kita kalah, walaupun kita pernah juara juga tahun 2019 saat itu mengalahkan Thailand. Oke, semangat buat para pemain tim nasional Indonesia. Semoga liga nanti akan segera mulai, semoga mereka dapat tempat reguler dan bisa memberikan yang terbaik ya buat tim nasional kita, either di U23 atau sebagian juga ada yang masih di U22 dan juga tim nasional senior, mungkin ada yang tembus ya. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Adios.